Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu membedakan antara dua istilah, biiznillah dengan ridho Allah. Kalau kita bicara biiznillah itu karena Allah mengizinkan, dan izin Allah itu bukan berarti harus ridho, karena kata ridho itu di samping menyangkut keizinan, itu juga menyangkut sikap positif Allah terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita mendapatkan ridho, itu artinya kita mendapatkan kerelaan dari Allah untuk melakukan sesuatu, dan pada saatnya Allah akan memberikan sesuatu yang positif pada diri kita, sehingga dampak dari perbuatan kita itu mendapatkan betul-betul mendapatkan, saya katakan betul-betul mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah rela. Saya selalu mengilustrasikan begini: ada orang kafir bekerja dan mendapatkan kekayaan dari pekerjaannya. Di situ Allah mengizinkan orang kafir itu untuk menggapai rezeki Allah. Tapi bukan berarti Allah ridho, karena boleh jadi orang kafir itu melakukan tindakan dengan sikap kufurnya, misalnya dengan menipu, dengan memanipulasi tindakan, dengan korupsi dan sebagainya. Sehingga apapun yang diperoleh oleh koruptor itu ya sesuatu yang banyak. Diizinkan artinya dibiarkan oleh Allah. Di situ ada konsep istidraj. Allah sengaja membiarkan perilaku buruk orang-orang kafir itu, dan pada saatnya Allah akan mengadabnya dengan adab yang sepadan dengan apa yang dia lakukan. Di situ ada kata-kata biiznillah, dibiarkan oleh Allah. Sekarang ini kalau kita bicara dalam dunia politik juga begitu. Biiznillah, dibiarkannya orang-orang zalim itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang zalim pada siapapun, dan pada saatnya banyak orang yang zalimi. Kenapa orang membiarkan? Nah, itu yang dikatakan untuk sementara waktu Allah membiarkan, dan pada saatnya Allah akan memberikan adab pada orang itu, mungkin di dunia dan mungkin juga di akhirat, dan mungkin kedua-duanya, di dunia wal akhirat, di dunia mendapatkan adab, di akhirat mendapatkan adab. Akhir dari kehidupan orang-orang yang zalim itu, di dunia akan mendapatkan adab dari Allah, dan di akhirat pun akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada orang bertanya, kok nampaknya dibiarkan ya Pak ya kezaliman yang ada di seputar kita itu? Kalau kita kembalikan dalam pengertian teologis, ya kita serahkan pada Allah. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berhenti dari kezaliman, karena kita tidak punya power. Mereka yang cukup powerful untuk berbuat zalim pada orang-orang yang lemah, sehingga kezaliman itu semakin merajalela, dan semua biiznillah Allah membiarkan mereka bersikap zalim, dan pada saatnya Allah akan berikan azab pada mereka. Tetapi sikap sabar orang-orang yang beriman itu mendapatkan ridha dari Allah, meskipun mereka dalam keadaan terzalimi oleh orang-orang yang berbuat zalim, mereka mendapatkan ridha dari Allah. Karena pada saatnya kesabaran itu yang akan menghasilkan kemenangan dari orang Islam. Baik sabar dalam artian pasif untuk tidak melakukan sesuatu karena tidak bisa berbuat sesuatu, maupun sabar untuk melakukan sesuatu dengan rencana-rencana yang sangat bagus, sangat indah, sangat bisa diharapkan untuk bisa menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang zalim terhadap orang-orang yang beriman.
Rasulullah bisa kita jadikan sebagai ibrah, sebagai potret kehidupan yang bisa kita pelajari. Bagaimana Rasulullah dan umatnya terzalimi di Makkah kemudian berhijrah. Dan pada saatnya Rasulullah kembali ke Makkah tanpa setetes darah pun. Dibalasnya kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir musyrik di Makkah dengan tindakan yang betul-betul mengindahkan akhlakul karimah. Dan pada saatnya Rasulullah beserta umat Islam kembali memperoleh kemenangan pada Fathu Makkah tanpa setetes darah pun. Kita bisa memancing ikan tanpa membuat keruh air kolam. Tangkaplah ikan tanpa membuat keruh air kolam. Artinya apa? Kalahkan musuh kita tanpa mempermalukan mereka. Kalah tanpa ngalahake, tanpa ngasoraki, itu artinya biarlah kita itu lakukan tindakan yang tepat untuk bisa mengalahkan musuh-musuh kita tanpa harus mempermalukan musuh-musuh kita. Kalau dalam sebuah kompetisi, saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, bertandinglah dengan sportif sehingga kita bisa menangkan setiap pertandingan tanpa memerlukan lawan tanding kita. Di dalam kompetisi apapun berlaku seperti itu. Saya kebetulan bekerja di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam rapat-rapat dengan teman-teman saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya katakan, ayo kita berkompetisi dengan siapapun di kota kita, Yogyakarta dan sekitarnya, di tingkat regional sampai di tingkat nasional, untuk menjadi yang unggul tanpa harus mencederai siapapun kompetitor kita. Jadilah kita menjadi unggul dan menjadi contoh keunggulan bagi yang lain. Sehingga UMY itu akan menjadi teladan bagi siapapun dan dimanapun, karena menjadi unggul karena prestasinya, bukan menjadi unggul karena mengalahkan yang lain dengan cara yang tidak elegan dan bahkan bisa mencederai orang lain dengan cara-cara yang seringkali dilakukan banyak orang untuk mengalahkan kompetitornya itu dengan cara-cara yang licik. Na'udzubillah min dzalik. Kita boleh menjadi pemenang, tapi jangan pernah menjadikan orang lain itu menjadi pecundang sehingga membuat orang lain itu sakit hati. Jadilah orang yang terbaik tanpa membuat orang-orang yang ada di seputar kita itu menjadi orang yang tersakiti hatinya karena prestasi kita. Jadilah orang yang bisa menjadi teladan bagi orang lain, karena kita benar-benar bisa menunjukkan bagaimana kita berprestasi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kali lagi saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa yang saya katakan ini. Di dalam dunia politik itu seringkali orang mengatakan, tanpa kecurangan kita nggak akan menang. Jadi politik itu identik dengan kecurangan. Saya pernah mengatakan pada para jamaah saya itu 2 kali bertemu dengan seorang yang sangat menginspirasi saya. Namanya Pak Mukhtar Lubis, Allah yarham. Yang pertama, saya menemani beliau ketika beliau berdiskusi dengan teman-teman yang lain di UMY. Yang kedua, saya menemani makan di sebuah rumah makan di Jalan Solo, sekarang Jalan Urip sama Sumoharjo namanya. Dia mengatakan begini, Mas Muhsin, kalau Anda ingin berpolitik di negeri kita, Anda akan melihat bagaimana orang itu bersikap licik untuk menangkan pertarungan. Sehingga politik itu seringkali identik dengan ketidakjujuran. Dan banyak orang yang tega untuk mencederai orang lain, untuk menzalim orang lain, untuk membuat orang lain terpuruk hanya karena dia ingin berkuasa. Ini realitas politik yang sama sekali tidak ideal. Politik itu harus dilandasi dengan moralitas yang tinggi. Seorang politisi, seorang politikus kata beliau, itu harus berangkat dengan kejujuran. Seorang politikus itu harus berangkat dengan kecerdasan. Seorang politikus itu harus berangkat dengan kearifan. Sehingga dalam politik dia bisa memenangkan pertarungan politik dimanapun dan
kapanpun dengan cara yang elegan, sehingga lawan-lawan politiknya itu akan bisa angkat topi, akan menghormati diri kita karena kita betul-betul menjadi pemenang, karena layak untuk menjadi pemenang. Dalam kontestasi politik juga begitu. Ayo jadi presiden tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang curang. Ayo jadi anggota legislatif, berkompetisi dengan yang lain, karena kita memang layak dipilih oleh mereka yang betul-betul memilih, karena kita adalah orang-orang yang menurut para pemilih layak untuk menjadi pemimpin mereka dan mewakili kepentingan mereka, bukan dengan cara bagi-bagi uang, apalagi dengan cara mencitrakan diri kita seolah-olah kita memang orang baik, tetapi memang diri kita layak dinilai baik dan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang mendukung kita dari lubuk hati yang paling dalam. Ini nasihat-nasihat yang selalu saya renungkan. Makanya ketika saya ditanya, boleh nggak seorang muslim itu jadi politik? Saya katakan, kenapa tidak? Yang penting di dalam berpolitik kita harus memelihara akhlakul karimah dan jadikan akhlakul karimah sebagai pijakan untuk berpolitik. Sehingga di dalam dunia politik itu benar-benar lahir manusia-manusia yang bijak, yang pada akhirnya dia akan menjadi rahmat bagi semua orang. Ini yang selalu saya sampaikan. Di dunia politik itu menjadi carut marut seperti sekarang karena diisi oleh kaum yang namanya mufsidin. Mufsidin itu orang-orang yang cenderung merusak. Seharusnya dunia politik itu diisi orang-orang yang disebut mukhlisin dan muslihin. Orang-orang yang betul-betul ikhlas dan betul-betul melakukan tindakan dalam rangka berbuat baik atau melakukan kebaikan untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dia itu menjadi orang-orang yang tidak hanya soleh tapi muslih. Karena apa? Karena keikhlasan dirinya kemudian muncul menjadi perilaku-perilaku yang baik, yang pada saatnya dia akan tidak hanya berbuat baik untuk dirinya, tetapi juga berbuat baik pada semua orang. Jadi mukhlis itu adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas untuk melakukan sesuatu karena Allah. Dan pada saatnya dia menjadi muslih, orang-orang yang soleh bagi dirinya dan orang lain. Soleh li nafsi wa li ghairi. Soleh untuk dirinya dan soleh bagi orang lain. Dan kalau dunia politik itu diisi orang-orang yang betul-betul muslih, insya Allah semuanya akan baik. Dia akan menjadi orang-orang yang akan memberikan dampak positif bagi siapapun yang berinteraksi dengan dirinya. Kalau dia jadi pemimpin, dia akan menjadi rahmat bagi rakyatnya. Kalau dia menjadi rakyat, dia akan membantu pemimpin untuk melakukan tindakan kepemimpinan dengan tindakan yang terbaik. Sehingga kepemimpinan para pemimpin yang didukung oleh rakyat yang betul-betul mukhlisin akan lahir menjadi seorang pemimpin yang menyejahterakan rakyat. Pemimpin yang betul-betul bersikap adil dan pada saatnya dia benar-benar berbuat ihsan bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun bagi rakyatnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya mencoba untuk merenungkan firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Hadid ayat 20 sebagai pijakan saya untuk berbicara tentang persoalan politik kontemporer. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak,
seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat kala ada adab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ayat ini menginspirasi saya betul. Memang dunia itu sangat mempesona, bisa membuat orang itu lalai, bisa membuat orang lupa, membuat orang itu menjadi seolah-olah serba senang dengan perolehan-perolehan apapun yang ada. Tapi pada saatnya Allah tidak ridho terhadap mereka karena mereka memperoleh semuanya itu dengan cara yang salah. Dan bahkan mereka mempertuhankan dunia pada saat mereka lupa bahwa dunia seisinya itu hanyalah perhiasan, hanya sesuatu yang menghiasi dirinya. Dan ketika mereka berbangga-bangga dengan banyaknya harta, banyaknya anak, dan semua harta yang dia miliki itu dia jadikan sebagai alat untuk membanggakan dirinya, sehingga kesombongan ada di dalam dirinya. Itu diumpamakan oleh Allah seperti hujan yang tanaman-tanamannya itu mengagumkan para petani. Ya, ada hujan yang begitu lebat, kemudian menyuburkan tanah, tumbuh tanaman-tanaman yang sangat mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kita lihat kemudian hancur berantakan karena terjang angin, karena kita tidak bisa memelihara dan memanfaatkan tanaman itu dengan sebaik-baiknya karena Allah tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh setiap orang ketika mendapatkan kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu boleh kita dapatkan, tetapi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Dan jadikan dunia itu sebagai alat untuk membangun kesetiaan kita pada Allah. Sehingga semakin banyak perolehan kita di dunia, kita akan semakin dekat pada Allah. Karena kita tahu, itu semua berasal dari Allah dan harus kita kembalikan kepada Allah dengan sikap syukur. Insya Allah di akhirat kelak kita pun juga akan mendapatkan maghfirah dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dan kita tidak perlu risau dengan apa yang kita peroleh, karena semua itu kita peroleh dengan izin Allah, dan insya Allah ridho terhadap apa yang kita peroleh. Idznillah, dan dengan ridha Allah, dengan izin Allah, dan Allah pun ridho. Para jamaah yang dirahmati Allah, kehidupan politik itu tidak seharusnya berkelindan dengan kehidupan yang penuh dengan kemewahan. Dan kita melihat di zaman Rasulullah itu seorang pemimpin yang tidak menciptakan citra yang lahir sebagai orang yang tampil dengan tampilan yang mewah. Beliau tetap hidup sederhana. Beliau itu seorang pemimpin yang hidupnya sederhana. Dan itulah yang juga dicontoh oleh para sahabatnya yang mulia. Saya pernah belajar tentang sejarah Abu Bakar, sejarah Umar. Sisi-sisi baik dari kedua beliau itu luar biasa. Saya sangat mengagumi kepribadian beliau karena ketika beliau menjadi pemimpin betul-betul peduli pada rakyatnya, sehingga hidupnya penuh dengan kepedulian pada rakyatnya. Khalifah-khalifah yang lain itu memang sering dinilai sebagai khalifah yang tidak seberhasil Umar dan Abu Bakar. Tapi bukan mereka orang tidak baik. Kegagalan Khalifah Utsman dan Ali dalam perspektif politik itu bukan karena dia orang tidak baik, tetapi karena dukungan rakyatnya yang kurang baik, sehingga beliau gagal untuk menjadi pemimpin yang bisa menggerakkan rakyatnya menjadi rakyat yang bersatu dan berasatnya menciptakan kedamaian. Pada zaman Utsman ada pemberontakan yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Pada zaman Ali terjadilah perang yang menurut para sejarawan itu menjadi sesuatu yang agak memalukan. Kalau bahasanya Toha Hussein itu adalah sesuatu yang memalukan, sesuatu yang mencederai sejarah politik Islam. Perang Siffin itu menjadi perang yang sangat memalukan, perang saudara yang sangat memalukan. Bahkan sebelumnya ada perang Jamal, itu juga menjadi sesuatu yang kurang baik. Tetapi semua bisa menjadi ibrah. Ketika politik itu menjadi panglima dan kemudian orang
ingin mendapatkan semuanya, karena kehidupan politik itu melahirkan orang-orang yang rakus, maka kemungkinan orang itu berseteru sangat besar. Tetapi ketika semua itu kita awali dengan sikap rendah hati untuk tidak rakus terhadap dunia, dan kita sadar bahwa berpolitik itu adalah melakukan tindakan dalam rangka untuk berbuat baik pada siapapun dan dimanapun kita berada, insya Allah dimanapun dan kapanpun berpolitik itu menjadi indah, dan tidak perlu ada sesuatu yang memalukan dalam dunia politik, karena politik diisi oleh orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang baik dan mampu berbuat baik dengan akhlakul karimah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di negeri kita, terutama di masa sekarang ini, memang kehidupan politik diwarnai dengan tontonan yang kental, dengan nuansa keglamoran. Kita lihat beberapa politisi tidak sungkan-sungkan untuk tampil dengan pencitraan yang sebegitu rupa, membuat orang tercengang. Semua serba wah, layaknya kaum selebritas. Kita lihat mobil-mobil mewah tampaknya sudah menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Rumah-rumah mewah dan kehidupan yang serba glamor itu membuat para politisi itu menjadi lupa bahwa mereka itu siapa. Mereka itu adalah wakil rakyat. Mereka itu adalah representasi dari kepentingan rakyat yang harus berjuang untuk rakyat. Mereka lupa bahwa di pundak mereka itu ada tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat, bukan justru menzalimi rakyat. Salah satu faktor yang membuat kentalnya aroma kehidupan glamor di dalam dunia politik itu adalah masuknya para pengusaha ke panggung politik, yang dengan logikanya mereka bermanuver untuk menjadikan dunia politik menjadi lahan bisnis mereka. Meskipun statement itu belum tentu semuanya benar. Saya masih ingat betul seorang guru besar ilmu politik di Indonesia itu mengatakan bahwa fenomena politik yang diwarnai oleh para pengusaha yang terlibat dalam kegiatan politik itu menghasilkan politik yang tujuannya itu adalah kepentingan-kepentingan ekonomi. Terdapat kolaborasi antara penguasa dan pengusaha, sehingga partai-partai politik pun itu bisa menjadi lahan untuk para pengusaha mendapatkan keuntungannya. Bahkan mereka kadang-kadang menjadi pemilik partai politik itu, bahkan memimpin partai politik itu untuk menjadikan pundi-pundi dolarnya menjadi semakin menggunung, tabungannya menjadi semakin gemuk, dan mereka kemudian menjadi para politisi pengusaha atau pengusaha politisi yang sudah menampilkan sebegitu rupa sikap yang menghasilkan tindakan yang kurang baik, karena tujuannya bukan untuk menyejahterakan rakyat, tapi bahkan menjadikan rakyat sebagai orang-orang yang akan bisa memberikan kontribusi pada mereka ketika mereka ingin mendapatkan kekayaan. Kehidupan politik menjadi kehidupan yang membuat orang muak, dan orang lalu mengatakan politik itu kotor. Karena apa? Diwarnai oleh tindakan-tindakan yang kurang baik. Naudzubillah min dzalik. Ketika kita melihat bagaimana mereka melakukan berbagai macam tindakan yang ilegal seperti korupsi untuk memenuhi kehidupan mereka yang serba mewah, dan mereka hidup dengan kehidupan yang tidak tertata karena moralitas rendah mereka tampilkan dalam aktivitas politik mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah ketika saya merenungkan makna ayat yang terdapat di dalam surah Al-Hadid ayat 20, kita perlu menggali konsep zuhud dalam Islam. Memang konsep zuhud itu bisa kita gali dalam kajian tasawuf. Yang dalam kajian tasawuf, orang mengatakan bahwa zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, bukan tidak tertarik pada sesuatu kemudian meninggalkannya, tapi menjadikan semuanya itu sebagai jembatan untuk menuju ridha Allah.
Meninggalkan kehidupan duniawi itu bukan berarti melupakan, tetapi bagaimana kita mengejar kehidupan akhrawi dengan menjadikan kehidupan duniawi sebagai jembatan untuk mendatangkan keuntungan akhrawi yang jauh lebih bernilai. Memang ada beberapa orang yang memaknai zuhud itu dengan pemahaman yang tidak tepat. Mereka meninggalkan dunia dan bahkan tidak peduli terhadap kehidupan dunia. Bahkan mengatakan dunia merupakan penjara. Tetapi kalau kita nilai dengan penilaian yang baik, ungkapan dunia merupakan penjara bagi orang yang beriman, itu bukan berarti dunia itu harus kita tinggalkan. Tapi dunia itu sebagai tantangan kehidupan. Dunia itu sebagai sesuatu yang menantang kita untuk menunjukkan bahwa iman kita tidak boleh luntur dengan kehidupan dunia yang memberdayakan. Kalau orang itu masih terikat dengan kehidupan duniawi dan menjadikan kehidupan duniawi sebagai tujuan hidup, maka sulit baginya untuk mendapatkan ridha dari Allah. Karena apa? Dia tidak tahu bahwa ada kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan ukhrawi yang pada saatnya harus mereka gapai dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan seluruh perolehan duniawi dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi. Saya meminjam istilahnya Buya Hamka dalam karyanya Tasawuf Modern, Perkembangan dan Pemulihannya, yang beliau tulis pada tahun 1939. Beliau menjelaskan bagaimana zuhud itu harus difahami dengan pemahaman yang tepat. Zuhud itu berarti tidak ingin atau tidak demam terhadap dunia, terhadap kemegahan, terhadap harta benda dan pangkat. Artinya seorang pelaku zuhud itu tidak berarti meninggalkan sama sekali dunia, tetapi hatinya tidak demam atau tidak terikat pada dunia. Jadi hatinya tidak terikat. Jadi dunia seisinya itu bukan sesuatu yang kemudian mengikat hatinya. Saya juga masih ingat nasihat Pak HR pada diri saya, Pak HR Fahrudin, guru saya itu. Dia mengatakan, kalau kamu punya uang, simpanlah di dompet, dan pada saatnya kamu keluarkan di jalan Allah. Jangan kamu simpan uangmu di hatimu, sehingga ketika ada orang yang meminta infak, sedekah dan zakat padamu, kamu pelit untuk mengeluarkannya karena sudah melekat di dalam hatimu. Kalau kamu punya mobil, simpanlah di garasi dan jangan pernah kau simpan dalam hati, sehingga ketika mobilmu itu bertabrakan dan peok, rusak, cukuplah mobilmu yang rusak, tetapi hatimu tetap bersih dan selamat. Demikian juga perolehan dunia seisinya, apapun yang kamu miliki, jadikan itu semua sebagai sesuatu yang kamu anggap sebagai titipan dari Allah, yang semuanya nanti harus Anda kembalikan kepada Allah dengan berusaha menjadikan semuanya itu sebagai alat untuk membangun kesetiaanmu di dalam beribadah kepada Allah. Jadikan dunia seisinya itu sebagai alat untuk membangun kesetiaan kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Hamka misalnya menegaskan bahwa pelaku zuhud itu bisa menerima kemiskinan sebagaimana halnya ia menerima kekayaan. Di saat ia mendapat kekayaan yang berlimpah ruah, ia tetap ingat akan kehidupan ukhrawi, sama seperti ketika ia berada dalam kemiskinan. Yang dengan kata lain, dia tidak sampai dikuasai atau diperbudak oleh hartanya, tetapi justru dialah yang menguasai hartanya untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk berbuat baik sesuai dengan tujuan dirinya untuk mencapai ridha Allah. Jadi orang Islam boleh kaya, boleh. Dan bahkan kekayaan yang dimiliki oleh orang Islam itu akan bermanfaat pada dirinya, karena semakin kaya dia akan semakin ingat kepada Allah. Orang Islam boleh pintar gak? Boleh. Tapi semakin pintar dia semakin tawadu, semakin rendah hati, karena dia ingat ilmu itu datang dari Allah dan harus dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Boleh nggak orang Islam itu berkuasa? Boleh. Mau jadi presiden? Boleh. Tapi jadikan kekuasaan itu sebagai alat untuk membangun kesetiaan kepada Allah dengan menggunakan kekuasaan itu untuk beramal saleh. Jangan justru terbalik, digunakan kekuasaan untuk melindungi orang, digunakan kepintaran itu untuk minteri orang atau mengelabui orang lain. Dan jadikanlah harta sebagai sesuatu yang membuat kita semakin dekat pada Allah. Jangan sampai kita punya harta dan diperbudak oleh harta, sehingga kita menjadi budak dunia karena harta kita.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di tengah gaya hidup yang serba hedonis kapitalistik yang tengah menyakiti kehidupan, misalnya para politisi, ini ada tawaran bagaimana membangun sikap zuhud untuk bisa mencerahkan mereka, dan insya Allah banyak manfaat atau hikmah yang bisa mereka peroleh ketika mereka punya spirit zuhud yang bisa dijawantahkan dalam kehidupan mereka. Mereka sadar bahwa menjadi politisi itu adalah bagian dari cara mereka untuk membangun kesetiaan kepada Allah, sehingga berpolitik itu benar-benar mereka lakukan dalam rangka untuk mensejahterakan semua orang dan bukan mendolimi semua orang. Mereka akan berbuat sesuatu dalam rangka berbuat baik pada banyak orang, bukan justru menjadikan banyak orang menjadi alat, instrumen untuk mensejahterakan mereka. Saya selalu mengatakan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau para wakil rakyat, para pemimpin itu mau menerapkan kehidupan zuhud, sikap zuhud di dalam kehidupannya, tentu hal ini akan menjadi teladan yang baik bagi rakyat. Salah satu masalah yang akut pada bangsa ini adalah krisis teladanan dari para pemimpin. Rakyat ini seakan-akan sulit sekali menemukan sesuatu yang dapat mereka teladani dari para pemimpin mereka. Banyak hal yang sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan dari perilaku para pemimpin. Saya pernah mendengar itu, ada seorang anggota dewan yang mengatakan, apa salah saya memiliki mobil mewah? Toh saya membelinya dengan uang saya sendiri, bukan korupsi. Dia barangkali atau berpura-pura tidak menyadari bahwa sebagai seorang pemimpin, terlebih sebagai wakil rakyat, perilakunya itu bisa menyakiti hati rakyat. Kalau mereka hidup mewah sementara rakyat hidup dengan penuh keprihatinan, rakyat akan tersakiti. Padahal mereka lah yang dipilih rakyat untuk kepentingan rakyat. Ketika mereka hidup bermewah-mewah, sebenarnya mereka sedang beri contoh pada rakyat dengan contoh yang tidak baik dan bisa menyakiti hati rakyat. Jadilah orang yang bisa mendapatkan sesuatu untuk kepentingan rakyat. Itulah sikap pemimpin yang bersikap zuhud. Seorang pemimpin yang tahu bagaimana seharusnya berbuat sesuatu untuk rakyatnya. Yang kedua, orang yang mampu menerapkan sikap zuhud di dalam kehidupannya akan mampu membangun empati sosial, terutama terhadap orang-orang yang menderita. Bagi wakil rakyat, gaya hidup zuhud sangatlah mendukung pekerjaannya. Dan insya Allah, sejatinya para rakyat, wakil rakyat itu adalah satu. Rakyat dan wakil rakyat itu satu. Karena mereka punya satu tujuan. Berbuat sesuatu karena Allah. Dan ketika para wakil rakyat bekerja semata-mata untuk memperjuangkan nasib dan aspirasi rakyat, insya Allah mereka tidak akan rela itu mewah di ketika rakyat menderita. Jika mereka hidup bermewah-mewah, tentu tidak akan merasa nyaman ketika berhadapan dengan rakyat yang mereka wakili, yang mereka perjuangkan. Karena kesenjangan itu membuat mereka merasa tidak nyaman karena mereka merasa tidak sedang mewakili rakyatnya. Tapi perasaan seperti itu apa ada? Mereka yang mewakili rakyat itu merasa tidak nyaman ketika rakyat menderita. Dan mereka menjadi puas. Mereka menjadi senang, bergembira ketika rakyat sejahtera. Karena perilaku mereka. Jadilah para pemimpin yang mampu menjadikan rakyat sejahtera dan berbahagia ketika melihat rakyat sejahtera. Yang ketiga, perilaku zuhud itu tidak menemukan kenikmatan hidup pada perolehan materi yang berlimpah. Tetapi pada bagaimana ia bisa berbagi kepada orang yang mereka perjuangkan. Ia mampu mengendalikan hartanya dan tidak dikendalikan oleh hartanya. Baginya, hidup dengan mencukupi semua kebutuhan itu sudah dianggap baik, sekalipun tidak semua keinginannya terpenuhi. Karena apapun yang dimilikinya itu adalah amanah dari Allah untuk dia gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Para politikus yang memiliki semangat zuhud di dalam jiwanya tentu tidak akan pernah mengukur keberhasilan berpolitiknya, kegiatan politiknya dengan kepuasan materi yang didapatnya selama menjabat. Tetapi dia akan puas ketika mampu menjalankan amanahnya dengan baik dan mendapatkan harta sesuai dengan haknya, dan dia akan mau berbagi pada semua orang. Dengan demikian mereka tidak akan menghalalkan semua cara untuk memperoleh harta. Dan tentu saja tidak perlu ada korupsi, karena mereka sadar bahwa korupsi itu bukan tindakan yang bisa memberikan contoh yang baik pada rakyat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang selalu saya sampaikan. Spiritualitas politik itu sangat diperlukan. Kalau kita bicara politik,
kita bicara tentang bagaimana kita mengalokasikan nilai-nilai. Atau seperti yang ditekankan para ilmuwan politik yang cerdas, semacam Plato misalnya, tentang kebaikan bersama. Politik dalam makna menyejahterakan, politik dalam makna memberi yang terbaik, politik dalam makna berbuat sesuatu untuk kebaikan bersama. Itu bisa dijadikan sebagai contoh kehidupan. Jadikan diri kita menjadi orang yang punya komitmen untuk bersama-sama rakyat, berjuang bersama-sama rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Politik itu bisa menampilkan sesuatu yang baik ketika orang yang berpolitik benar-benar tahu bagaimana seharusnya berpolitik demi mendapatkan ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah, dia akan selalu berpolitik dalam rangka untuk menyejahterakan, dalam rangka menjadikan dirinya bisa berbuat adil kepada siapapun, dan pada saatnya dia menjadi orang-orang yang bisa berbuat ihsan, melakukan tindakan ihsan pada siapapun. Bukan sebaliknya, dia berpolitik dalam rangka untuk memperkaya dirinya dan bahkan menindas rakyat untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Naudzubillah min dzalik. Dalam konteks inilah, politik itu sesungguhnya bisa menampilkan kehidupan spiritual yang bisa memberi contoh yang terbaik bagi siapapun. Kehidupan yang basah dengan amal soleh. Kehidupan yang betul-betul diwarnai oleh kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Dan saya katakan, zuhud bisa menjadi salah satu pilihan. Zuhud bisa menjadi sesuatu yang mendasari orang di dalam berpolitik. Zuhud bisa menjadikan orang punya kekayaan spiritual, dan inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap politisi. Tapi mungkinkah semua itu terjadi? Jawabnya sangat mungkin kalau kita mau dan berani memulai. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.